Assalamualaikum. Hai, apa kabarnya hari ini Ananda? Bapak doakan semoga Ananda sekeluarga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan bagi Ananda yang sakit, Bapak doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anandaku sekalian, minggu kemarin kita telah mempelajari poin 1, yaitu tentang ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Sekarang atau hari ini kita akan mempelajari poin kedua tentang ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwa, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Rasulullah SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. 3. Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Beliau membersihkan kotoran tersebut. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya kembali. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat, apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat, akan dipukul dengan pukulan yang keras. Mereka berpendapat, apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad SAW akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan itu ke ayahnya dengan menangis. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Tahukah Ananda apa yang disebut dengan pemboikotan itu? Pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar.
Akibatnya, agama pun tidak bisa berkembang. Isi pemboikotan itu adalah sebagai berikut. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Papan pengumuman pemboikotan ditempelkan di dinding Ka'bah. Pengumuman pemboikotan akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Umat Islam pada waktu itu bertahan tidak mau menyerahkan Rasulullah SAW walaupun mereka menderita. Akhirnya tahun berganti tahun, papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan rayap. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dalam kenyataannya, pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Ketabahan mereka dalam membantu dan membela Nabi Muhammad SAW menyiarkan Islam patut kita contoh. Bagaimana Ananda? Sudah paham ya kira-kira dengan penjelasan tadi? Baiklah, sampai di sini dahulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dan insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.